Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Kamal Pratama dengan NIM 2018-013-0027 kelas C. Di sini saya akan menerangkan materi 7, materi 8, materi 9 untuk tugas 1 mata kuliah hidrolik dan pneumatik dasar. Untuk materinya, materi 7 valve, materi 8 isosimbol, materi 9 load sensing pressure compensated. Untuk yang pertama, materi 7 valve. Valve atau katup adalah sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan atau mengontrol aliran dari suatu cairan dengan membuka, menutup atau menutup sebagian dari jalan alirannya. Pada sistem hidrolik, valve berfungsi untuk mengatur pressure, mengatur flow, dan mengatur arah. Selanjutnya, jenis-jenis valve. 1. Pressure control valve. 2. Sequential valve. 3. Pressure reducing valve. 4. Pressure differential valve. Untuk yang pertama, pressure control valve. Pressure control valve adalah jenis katup yang digunakan untuk mengatur atau membatasi tekanan di dalam sebuah sistem. Contoh pressure control valve antara lain adalah relief valve. Gambar relief valve di samping menunjukkan posisi cracking pressure. Simple relief valve akan tetap dalam kondisi tertutup karena adanya kekuatan pegas. Kedua, sequential valve. Sequential valve adalah katup yang berfungsi mengatur tekanan untuk mengurutkan pekerjaan, yaitu menggerakkan silinder hidrolik. Sequential valve juga dipakai saat dua sirkuit disuplai dari satu pompa dan ada sirkuit yang diprioritaskan. Ketiga, pressure reducing valve. Pressure reducing valve adalah katup yang menghasilkan sistem tekanan yang disuplai oleh pompa yang sama. Tekanan maksimal yang ada di dalam sistem dijaga oleh sebuah relief valve. Pressure reducing valve dipasang pada kondisi terbuka. Keempat, pressure differential valve. Pressure differential valve adalah katup yang berfungsi untuk menjaga perbedaan tekanan yang tetap antara dua sirkuit. Untuk materi selanjutnya, materi 8 isosimbol. Tujuan digunakannya adalah untuk mendapatkan pengertian yang menyeluruh dari fluid power system. Hal ini bertujuan untuk standarisasi memakai simbol-simbol suatu cara untuk mendapatkan pengertian yang lebih mudah dalam cara menerangkan komponen dari fluid power system. Selanjutnya, gambar grafik fluid power system. Kondisi di samping menggambarkan bagaimana fungsi komponen dibandingkan dengan konstruksi sebenarnya. Penggambaran fungsi komponen menggunakan simbol dasar. Grafik simbol juga digunakan untuk menggambarkan fluid power system dengan memecah komponen dalam bentuk berikut ini. 1. Konduktor, fluid. 2. Linear device, silinder piston. 3. Rotary device, pompa dan motor. Selanjutnya, fluid power system. Fluid power system merupakan sistem penggunaan fluida bertekanan untuk mentransferkan atau mengkontrol power atau energi dalam sebuah rangkaian tertutup. Ada dua standar dalam fluid power system. Yang pertama, ruang lingkup dan tujuan. Standar ini menampilkan sebuah sistem grafik simbol untuk fluid power diagram. Kedua, aturan-aturan simbol. Standar ini memperlihatkan suatu basic simbol, menerangkan prinsip dan menggambarkan gabungan dari simbol yang sedang ditampilkan. Selanjutnya, bentuk dasar dari simbol antara lain 1. Simbol garis, 2. Simbol bentuk, 3. Panah. Untuk 1. Simbol garis ada solid line, dash line, dot line, center line, instrument line, line crossing, dan line joining. Kedua, simbol bentuk ada lingkaran dan setengah lingkaran, lingkaran besar dan kecil, segitiga, panah, bujur sangkar, dan persegi panjang. Ketiga, panah. Panah yang melewati sebuah simbol dengan kemiringan 45 derajat menunjukkan bahwa komponen tersebut bisa diatur sesuai kebutuhan. Panah dengan posisi paralel pada sisi sebuah simbol berada di dalam simbol menunjukkan komponen tersebut merupakan pressure compensate. Untuk materi selanjutnya, materi 9, load sensing pressure compensated. Load sensing adalah sistem kontrol yang menjaga pressure supply power pompa pada nilai tetap di atas nilai pressure tertingginya. Sedangkan pressure compensated berfungsi mengatur jumlah aliran. Load sensing dan pressure compensated banyak digunakan di sejumlah unit Caterpillar. Selanjutnya, basic system terdiri dari 1. Reservoir atau tank, 2. Fixed displacement pump, 3. Pressure tap, 4. Open center, lever actuated control valve, 5. Double acting hydraulic cylinder. Selanjutnya, relief valve dengan sistem yang sederhana seperti di samping dapat dihasilkan high system pressure, yaitu pada saat silinder rod full extend mendapat beban berat. Untuk proteksi terhadap sistem tersebut, maka ditambah suatu komponen yaitu main relief valve. Satu kekurangan sistem ini adalah pada saat sistem berada pada
high pressure. Ada dua masalah lain yang berhubungan dengan sistem ini, yaitu satu, sticky, yaitu gerak kontrol spool keras atau lengket. Kedua, speed cylinder, yaitu kecepatan berubah sesuai beban kerja. Selanjutnya, flow force atau gaya aliran. Flow force adalah gaya yang bekerja pada kontrol spool. Pada contoh di samping, semakin besar spool menutupi suplai oli, semakin besar pressure diferensial antara suplai dan work port, dan semakin besar gaya yang mempertahankan spool untuk tetap terbuka. Selanjutnya, centering spring. Pada kondisi di samping, hydraulic control valve sangat bermanfaat apabila kontrol spoolnya dapat kembali ke posisi semula secara otomatis. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan spring di bawah spool untuk menutup orifice pada saat operator melepaskan lever. Semakin besar flow atau sistem pressure, maka akan semakin besar flow force, dan semakin besar centering spring berusaha mengembalikan spool ke posisi semula. Selanjutnya, pressure compensation atau closed center system. Kondisi ini mengurangi permasalahan kelelahan tersebut, ditambahkan pressure reducing valve yang berfungsi mengatur jumlah aliran. Dari skematik di samping dapat ditentukan bahwa pressure reducing valve mengatur pressure work port. Apabila spring mempunyai nilai 50 psi, maka nilai 50 psi ini mengontrol maksimal differential pressure pada main control spool dan akan mengurangi gaya aliran pada spool sehingga membuat lever menjadi lebih ringan. Demikian penjelasan materi yang sudah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.